Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahidayah. Saya dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor induk mahasiswa X 95250809346. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada murid kelas 11 dengan materi pemahaman obat-obatan yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat ya? Sehat. Semangat? Semangat. Semangat ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita akan membuka pelajaran dengan berdoa bersama dulu, ya dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Nadia, dipersilahkan. Ya, doa dua. Selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, Dwi akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Ari Krismawati. Yang kedua, Cantika Novita Sari. Kemudian ada Dewi Jelita. Kemudian Dian Tiara. Kemudian Eka Nur Hanifah. Kemudian Wiwin Yunita. Oke, jadi tidak ada yang absen ya untuk hari ini ya. Nihil deh. Oke. Materi pada siang hari ini yaitu bab memahami obat-obatan yang berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan. Tadi sudah disebutkan ya gangguannya ya. Kita lanjut aja. Sebelum kita mulai, capaian pembelajaran pada fase F kelas 11 farmasi, terkhususnya materi farmakologi, peserta didik mampu memahami obat-obatan yang berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai atau yang harus kalian bisa. Yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan. Ya, yang kedua, nanti kalian diwajibkan bisa menganalisis obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan sesuai dengan golongannya. Jadi nanti golongannya yang dimaksud golongan itu misal mah sendiri, kemudian tukak lampu sendiri, dan anti diari sendiri, dan obat lain-lainnya. Kemudian selain bisa mengklasifikasikan, kalian bisa menganalisis, kalian juga harus bisa menghubungkan dengan sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian sakit atau mungkin nanti sakitnya pada gangguan sistem pencernaan, kalian bisa mengobati diri kalian sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Jadi tujuan pembelajarannya untuk siang hari ini 3 ya, mengklasifikasikan, kemudian kalian nantinya akan menganalisis, yang ketiga nanti kalian menerapkan dengan kehidupan kalian sehari-hari jika nanti terdapat gangguan sistem pencernaan. Paham? Paham ya? Oke. Lanjutnya, pengertian sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengolah makanan dan minuman menjadi energi serta nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem ini mengubah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh untuk berbagai fungsi, seperti menghasilkan energi, membangun sel, dan menjalankan berbagai fungsi tubuh lainnya. Kemudian, macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Ada MAH, GERD, kemudian ada tukak lambung, gastritis, dan diare. Oke.
Lanjut. Gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan, kemudian ada gaya hidup yang tidak sehat, hingga kondisi medis, atau infeksi bakteri, virus, parasit, pola makan rendah serat, kurang olahraga, stres, dan efek samping obat-obatan. Oke, faktor penyebab gangguan pencernaan. Pola makan, kemudian ada gaya hidup, kemudian kondisi medis, dan obat-obatan. Oke, sebelum kita memahami macam-macam obat-obatan, mungkin ada video yang Bu Dwi akan tampilkan ya. Jadi mohon diperhatikan, mohon disimak bareng-bareng. Itu ya. Kita akan melihat video tentang berbagai macam obat-obatan pada sistem gangguan pencernaan. Untuk dilakukan informasi tahun 2020 dengan anggota dari itu ambil dari masukan dari mana obat yang ditahan dan lagi. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang obat saluran pencernaan. Nah, apa saja obat saluran pencernaan? Lima video ini sampai habis. Obat saluran pencernaan adalah obat ini ya, contoh obat baru ada kuratif rajok. Indikasi dari obat ini untuk kita tahu dan tidak berani regimen paracetamol, dan gel. Dosis penggunaan sesuai indikasi yaitu kita boleh nanti 20 mg satu kali sehari pada pagi hari selama 4 sampai 8 minggu. Kita tahu begini 20 mg satu kali sehari pada pagi hari selama 6 sampai 12 minggu. Eradikasi bakteri 2 kali 1 hari sehari 7 sampai 14 hari. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri lambung, gemuk, diare dan konstipasi, sakit kepala dan pusing. Cara pemberian oral dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Contoh obat baru yaitu lansoprazol. Indikasi dari obat ini yaitu untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan seperti luka lambung dan luka duodenum, regimen eradikasi bakteri pada demam berdarah dan GERD. Dosis penggunaan sesuai indikasi yaitu luka lambung dan duodenum 1 kali 30 mg per hari selama 2 sampai 4 minggu untuk luka duodenum atau 4 sampai 8 minggu untuk luka lambung. Eradikasi bakteri 2 kali 1 tablet per hari 7 sampai 14 hari dan 1 kali 15 sampai 30 mg per hari selama 4 minggu. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri lambung, gemuk, diare dan konstipasi, sakit kepala dan pusing. Cara pemberian obat ini antagonis reseptor H2. Antagonis reseptor H2 adalah kelas obat yang menangani aksi histamin pada reseptor histamin H2 dan sel-sel pada dalam lambung. Mekanisme kerja dari antagonis reseptor H2 yaitu berbagai dengan bentuk reseptor histamin pada sel parietal sehingga sel parietal tidak dapat menangkap untuk mengeluarkan asam lambung. Contoh obat golongan antagonis reseptor H2 yaitu Ranitidine yang mengandung ranitidine. Indikasi dari obat ini yaitu luka lambung, luka duodenum, dan luka pada penggunaan orange. Dosis penggunaan tadi yaitu 10 mg 2 kali sehari atau 20 mg 1 kali sehari setelah makan atau sebelum tidur. Efek samping dari obat ini yaitu sakit kepala, insomnia, pusing, mual, muntah, ruam, dan sebagainya. Cara menggunakan obat ini yaitu harus dengan dokter dan harus dengan dokter.
Obat ini sebaiknya digunakan atau dikonsumsi secara rutin untuk mendapatkan hasil yang efektif. Terdapat adalah ruangan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit. Obat ini bekerja dan melindungi dari penyakit serta mencapai dan identifikasi dalam tentang penggunaan obat salah satunya untuk apa? Di mana obat ini digunakan untuk mengobati beberapa penyakit dan pasien pada pasien kekurangan diagnosis, penyakit kronis dan penyakit pengarahan pada intensifal. Proses untuk koordinasi bagi orang dewasa dibutuhkan 1 gram per 10 kesempatan sehari, untuk pelaku dan 2 diinjek pada kritis kronik 2 gram per 2 kali sehari, poin konsumsi akibat stres 1 gram 6 kali sehari, ini maksimal 8 gram sehari. Pemeriksaan harus terjadi dalam bentuk kanker adalah satu bentuk akumulasi dan intensitas, ada kajian yang berhubungan ginjal, penyelidikan lingkungan dan khusus, teknik kimia, dan ada berbagai komplikasi pernapasan sebagai diare dalam embus, kenyamanan lambung, multijalan, dispepsia, dan pemerintah. Antasida adalah obat yang dapat digunakan untuk menjadikan asam lambung atau MAS. Mekanisme kerja dari antasida sendiri yaitu antasida bekerja dengan cara meningkatkan asam lambung. Contoh obat golongan antasida yang pertama yaitu obat koma yang memiliki indikasi meringankan gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, ukat lambung, ukat usus 12 jari dengan gejala pertemuan nyeri lambung, yaitu hati, lambung, dan perasaan sakit pada lambung. Untuk dosis dari obat koma sendiri yaitu dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun yaitu 3 sampai 4 kali sekali kasus bebas tablet, dan untuk anak-anak 5 sampai 12 tahun 3 sampai 4 kali sehari 0,5 sampai 1 tablet. Cara pemberian dari obat koma sendiri yaitu koma dalam bentuk tablet dapat dikunyah atau diminum dengan air. Koma dalam bentuk tablet biasanya dikonsumsi saat timbul gejala 1 sampai 2 jam sebelum atau setelah makan, maupun sebelum tidur. Demikian video dari yang kurangnya kami mohon semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Video memahami terkait obat-obatan pada gangguan sistem pencernaan sudah kalian tonton. Mungkin ada yang pernah terjangkit terkait penyakit gangguan sistem pencernaan? Ada? Ada? Ada ya. Biasanya yang sering terjadi apa? Diare. Oke, selain diare apa? Mah itu bisa terjadi mah itu karena apa ya? Apa? Telat makan. Jadi posisi lambungnya akan bagaimana? Kosong ya. Jadi meningkatkan asam lambung itu naik. Untuk obat-obatannya sudah diperlihatkan pada video di depan. Oke. Sekarang setelah mempelajari terkait video yang sudah Budwi tayangkan, mungkin ada tugas ya untuk kalian kerjakan demi pemahaman kalian. Tujuan pembelajarannya tadi apa yang pertama? Mengklasifikasikan, kemudian menganalisis obat, yang ketiga menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugasnya tidak dikerjakan secara individu, akan tetapi membentuk kelompok. Ya, siswanya ada 20 orang ya, 20 orang. Jadi ada 4 tugas yang perlu kalian selesaikan. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Jadi nanti ada 4 kelompok. Tuh, Budwi akan bagi kelompoknya menurut absen saja. Kelompok pertama Ari, Cantika, Jelita,
Dian Tiara sama Eka bisa membentuk dalam satuan kelompok. Kemudian kelompok kedua, Hanifah, Indri, Karina, Martina, dan Farel. Oke, bisa membentuk kelompok 2 ya. Kelompok selanjutnya kelompok 3, Maika, Nadia, Nurul, Ria, Sinta. Oke, kelompok 3. Kelompok selanjutnya kelompok 4, Tanjung, Andini, Wiwin, Yunita, Nahla. Oke, pas ya. Jadi silakan gabung dengan kelompoknya. Sebelum mengerjakan lembar LKPD yang akan Bu Dwi bagikan, mungkin nanti akan saya perlihatkan dulu di PowerPoint yang mungkin harus dikerjakan. Yang pertama, kalian harus bisa mengklasifikasikan obat yang berhubungan dengan gangguan penyakit pada sistem pencernaan. Kemudian, tugas yang kedua, kalian harus bisa menganalisis obat yang berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan. Paham? Oke. Tugas akan saya bagikan. Oke, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Silakan tugasnya bisa dikerjakan secara berkelompok, bisa melihat buku catatan yang sudah pernah saya kasihkan. Dikerjakan bareng-bareng dengan temannya. Tuh, silakan dikerjakan. Untuk yang di bagian menganalisis, sekalian perwakilan kelompok bisa maju satu-satu mengambil sampel obat. Kelompok 1 boleh maju. Kelompok 1 menganalisis obat ranitidin, silakan. Kelompok 2 menganalisis obat molakot, silakan. Kelompok 3 menganalisis obat dulkolak. Kelompok 4 menganalisis obat banistrep. Yang maju pertama, kelompok 1, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, biar semangat. Kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu terkait klasifikasi obat yang berhubungan pada sistem pencernaan, pada gangguan sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Obat yang kami klasifikasikan adalah obat aluminium, hidroksida, dan magnesium. Fungsinya yaitu menetralisir asam lambung yang berlebih. Selanjutnya yaitu menganalisis obat ranitidin. Ranitidin termasuk golongan obat anabolic dan berobat. Mengandung pekerjanya untuk menambah produksi asam lambung. Jadi ini ada dua obatnya yaitu ranitidin. Oke, sudah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari kelompok 1, yaitu obat ranitidin ya. Ranitidin tadi termasuk golongan obat apa? Keras. Oke, mekanisme kerjanya bagaimana? Yang berlebih. Mungkin ada yang ditanyakan kelompok yang lain dari kelompok 1? Tidak ada? Oke.
Kelompok 2 mau maju? Boleh? Kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasilnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, mengklasifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan. Ada nama obat Loperamide HCl yang berfungsi untuk mengurangi jumlah feses yang keluar dari pasien. Selanjutnya ada analisis obat yang berhubungan dengan penyakit pencernaan dan sesuai golongannya. Yang pertama ada obat Polafed, golongan obatnya yaitu antiuserat dan antireflules. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara melapisi dinding lambung atau usus yang terluka. Ini adalah contoh obat dari sistem pernapasan pencernaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Biar duduk dulu kelompok 2-nya. Kelompok 2 mendapatkan obat apa? Loperamide. Oke, loperamide sendiri dia termasuk klasifikasi obat golongan apa ya? Oke, dia digunakan sebagai obat anti diare. Oke. Yang menganalisis mendapatkan jenis obat Molaped. Dia digunakan sebagai obat apa? Mekanisme kerjanya bagaimana? Oke, melapisi dinding lambung atau usus yang terluka. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kita akan memanggil kelompok 3. Silakan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, kebetulan kami mendapatkan obat Bisakotin. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Nah, pertama kita akan mengklasifikasi obat Bisakotin. Fungsinya yaitu untuk mengatasi sembelit atau konstripasi sehingga feses dapat terdorong dan lebih dikeluarkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Betian. Yang kedua ada Dulcolab, termasuk golongan obat laksatus stimulan yang bekerja dengan cara meningkatkan gerakan usus besar. Dengan begitu tinja dan gas yang menumpuk di dalam usus sempat terdorong keluar. Ini dia contoh obatnya Dulcolab. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Untuk klasifikasinya, kalian dapat obat Dulcolab. Dulcolab sendiri berfungsi sebagai apa?
Oke, intinya obatnya digunakan sebagai pendorong ya, agar tinjanya bisa cepat keluar. Oke, untuk golongan obatnya termasuk apa? Golongan obatnya dia termasuk golongan Oke. Oke, bebas terbatas sebagai laksatif stimulan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari klasifikasi obat dan menganalisis obatnya. Oke, kita lanjut pada kelompok keempat. Silakan maju kelompok keempat, berikan tepuk tangan pada kelompok keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan mengenai materi yang telah kami kerjakan, yakni obat yang berhubungan dengan penyakit pada sistem pencernaan. Selanjutnya pembahasannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Klasifikasi obat dosis butir promifat. Misinya yaitu untuk membedakan dari baru dengan cara mengemaskan obat yang sudah terang sehingga dapat berkurang. Yang selanjutnya akan menganalisis obat yang berhubungan dengan penyakit pencernaan sesuai golongan. Nama obatnya yaitu diosid butir promida. Golongan obatnya absorben. Mekanisme kerjanya yaitu mengikat kuman dan racun penyebab diare di usus agar lebih banyak dibuang dari tubuh. Ini adalah contoh obatnya dari gangguan pencernaan. Segera disajikan kalau disampaikan oleh kelompok kami apabila ada salah mengukurnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan pada kelompok 4 yang mempresentasikan hasilnya. Baik. Oke, merefleksi sudah ya, kita refleksi biar tidak lupa apa materi yang sudah kita bahas, kemudian materi yang sudah kita pecahkan, yang sudah kita klasifikasikan obat-obatannya, kemudian analisis secara langsung, bisa melihat obatnya secara langsung yang digunakan sebagai pengobatan gangguan sistem pencernaan. Kemudian, adakah yang menyenangkan dalam kegiatan pelajaran hari ini? Adakah menyenangkan enggak? Menyenangkan. Ada yang bisa memberikan umpan balik dari kalian menyenangkan terhadap apa? Boleh? Kita dapat menganalisis obat-obatan yang berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan serta mengetahui fungsi obat-obatan tersebut dan bisa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami gangguan sistem pencernaan. Oke. Apakah ada kesulitan pelajaran pada siang hari ini? Tidak. Semuanya tidak ada kesulitan ya, karena untuk klasifikasikan obat sendiri sudah pernah dikasih dari minggu sebelumnya. Kita tinggal mengaplikasikan saja, mengklasifikasikan saja dan menganalisis obatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmunya bermanfaat ya, semoga ilmunya bermanfaat, kalian tetap semangat menjadi giat lagi belajarnya, lalu tetap mengingat materi yang sudah saya berikan, dan kita sambung lagi dengan materi yang akan datang pada minggu depan. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai.